Halo, selamat datang di Meta Channel bersama Pak D di sini dalam tutorial pembelajaran matematika. Matematika wajib untuk kelas 10 kali ini membahas tentang nilai trigonometri di berbagai kuadran untuk tingkat lanjut. Kalau ini adalah materi yang Anda butuhkan, maka silakan subscribe, like, share, dan komen untuk berkembangnya channel ini agar senantiasa memberikan informasi-informasi terbaru terkait matematika. Selamat datang di Meta Channel. Nilai trigonometri di berbagai kuadran untuk tingkat lanjut. Untuk tingkat lanjut ini membahas tentang sudut yang lebih dari satu putaran dan sudut negatif nantinya ya. Ditambah dengan sudut-sudut yang berkomplement ya. Ada 3 macam. Yang pertama adalah sudut yang lebih dari satu putaran. Maksudnya bagaimana ini? Lihat di sini, ini adalah satu putaran ya, lebih satu putaran. Jadi dari sini sampai ke situ adalah lebih dari satu putaran. Dianggap jatuhnya di kuadran 1, maka kita sepakati sudut lebih dari satu putaran dianggap berada di kuadran 1. Nah, sudut theta adalah sudut yang lebih dari satu putaran sama dengan K kali 360. Ini satu putaran ya. K itu adalah bilangan bulat. Kemudian ditambah alfa. Nah, berarti alfa inilah yang akan kita cari. Contohnya adalah 400 derajat itu adalah satu putaran ditambah 40 derajat. Berarti 400 derajat ini tetanya berarti sama dengan mencari 40 derajat alfanya. 750 derajat sama dengan 2 kali satu putaran ya. Berarti ini 720 ditambah 30 derajat. Jadi sama saja dengan mencari 30 derajat. Itu maksudnya. Contohnya adalah sin 750 derajat adalah sin 2 kali putaran ditambah 30 derajat ya, sama dengan yang atas di sini. Itu artinya apa? Sama saja dengan mencari sin 30 derajat ya. Di kuadran 1 semua nilai trigonometri positif ya. Berarti sama dengan setengah. Oke. Berikutnya adalah cos 495 derajat. Berarti sama dengan cos satu putaran ditambah 135 derajat. Berarti sama dengan cos 135 derajat. Nah, karena di sini adalah sudutnya masih tumpul ya, maka perlu dilancipkan atau perlu dinyatakan dalam kuadran 1 di sini ya. Caranya bagaimana? Dicari selisihnya terhadap 180 derajat. Berarti ketemu adalah 45 ya. Karena 135 ditambah 45 adalah 180. Begitu ya. Nah, sekarang di sini ada min cos 45. Mengapa min? Karena nilai cos, yang ini, karena nilai cos di kuadran 2 itu bernilai negatif. Karena di kuadran 2 itu miliknya sinus, ya. Berarti cosnya jadi negatif. Atau hasilnya adalah min setengah akar 2. Demikian juga tangen 960 derajat. Itu berarti tangen 2 kali putaran, ya, ditambah 240 derajat. Nilainya adalah tangen 240 derajat. Nah, berapa tangen 240 derajat? Kita cari sudut lancipnya dengan mencari selisihnya terhadap 180 derajat ini ya. Berapa selisihnya? Adalah 60 derajat. Nah, kenapa ini nilainya positif? Ini tadi negatif. Karena 240 derajat itu berada di kuadran 3. Kuadran 3 adalah miliknya tangen, berarti tangen positif ya, atau nilainya adalah akar 3. Sekarang kita lihat sudut negatif.
Apa yang dimaksud dengan sudut negatif? Nah, sudut negatif itu adalah sudut yang putarnya ke kanan. Nah, ini kita anggap berada di kuadran 4. Kuadran 4 itu adalah miliknya cos. Jadi, sin dan tangen nilainya negatif, untuk cos nilainya positif. Itu yang penting ya. Jadi, penting diperhatikan sudut negatif dianggap di kuadran 4. Berarti sin min 40 derajat sama dengan min sin 40 derajat. Begitu ya. Cos min 50 derajat adalah sama dengan cos 50 derajat. Karena apa? Di kuadran 4, sudut negatif dianggap di kuadran 4. Kuadran 4 itu adalah miliknya cos, berarti selalu positif. Sedang tangen negatif 85 adalah min tan 85. Ini yang penting ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seperti ini? Sin min 120 sama dengan min sin 120 derajat ya. Nah, ini sudutnya tumpul ya, perlu dilancipkan atau dinyatakan dalam kuadran 1. Maka kita cari selisihnya terhadap 180, ketemunya 60. Berarti sama dengan min sin 60 derajat atau min setengah akar 3. Tan min 130 derajat sama dengan min tan 135 derajat ya, sama dengan di sini tadi ya. Nah, ini kita nyatakan dalam sudut lancip. Selisihnya terhadap 180 ya. Berarti ketemu 45. Nah, di sini karena 135 itu sendiri berada di kuadran 2, maka di sini adalah muncul min tan ya. Karena ini di kuadran 2. Kuadran 2 itu miliknya sin ya. Maka ketemulah min ini dari awal tadi ya, dari sini tadi. Min ketemu min jadi plus. Sehingga tan 45 derajat sama dengan 1. Atau bisa juga dipahami bahwa min 135 itu di sini daerahnya. Nah, ini kan 90 ya. Min 135 itu di sini. Berarti di kuadran 3. Kuadran 3 itu tangannya bernilai positif loh kan, cocok ya, positif. Bagaimana dengan cos min 240 derajat? Sama dengan cos positif ya. Lihat di sini ya. Ini karena berada di kuadran 4. Dilancipkan jadi min cos 60 derajat. Karena dicari selisihnya terhadap 180 derajat. Ketemu 60 kan ya. Jadi min cos 60 atau min setengah. Oke. Itulah tentang sudut negatif. Marilah kita mencoba melatih diri dengan menentukan nilai fungsi trigonometri berikut. Nah, ini ada 5 soal. Sin 765 derajat. Ya, berarti ini kan ini 720 kan 2 putaran ya, ditambah 45. Berarti kita tulis sin 2 kali 1 putaran ditambah 45 sama dengan sin 45 ya, selalu positif kan ya. Oke, berarti nilainya setengah akar 2. Berikut yang kedua. Ini adalah 360 ditambah 60. Berarti tan 1 putaran 360 derajat ditambah 60. Berarti sama dengan tan 60. Berapa tan 60? Akar 3. Oke. Berikut yang ketiga, cos 1200. Nah, ini 1080 itu adalah 3 putaran ya. 3 kali 360 derajat. Berarti kita tulis sini cos 3 kali 360 derajat ditambah 120 derajat sehingga sama dengan cos 120 derajat. Ya, ini selalu positif ya. Nah, sekarang masalahnya ini. Sudutnya ini adalah sudut yang tumpul, maka dinyatakan dalam lancip. Dicari selisihnya terhadap 180. Berarti ketemu berapa? Ini 60 ya, berarti ya. 180 min 60 kan ya. Berarti min cos 60 derajat ya. Kenapa min? Karena 120 itu di kuadran 2. Kuadran 2 miliknya sin ya. Berarti min cos 60 derajat atau min setengah. Berikutnya kosekan 570 derajat. Nah, ini 1 putaran ditambah 210 ya. Berarti kosekan 1 kali 360 derajat ditambah 210 sama dengan kosekan 210 derajat. Nah, ini di kuadran berapa ini?
Ya, ini di kuadran 3. Kuadran 3 itu miliknya tangen. Berarti kalau kosek berarti negatif nantinya ya. Kita lihat lebih dari 30 ya. 180 derajat ditambah 30 itu adalah 210. Maka sama dengan min kosek 30 derajat. Berapa? Sama dengan min 2 ya. Kosek 30 derajat. Yang kelima, sekan 1035 derajat. Berarti 2 putaran ini ya, ditambah 315 ya. Kalau dibuat 3 putaran nggak nutut ya, apa ini ya, 3 putaran. Berarti sekan 2 kali 350 ditambah 315 atau sekan 315. Nah, sekarang 315 derajat ini berada di kuadran 4. Kuadran 4 itu miliknya cos dan sekan. Nah, berarti positif ya. Lalu berapa selisihnya terhadap 360? Dia adalah 45 ya. Jadi sekan 45 derajat. Hasilnya adalah akar 2. Nah, teman-teman, diharapkan teman-teman sebelumnya harus memahami ini ya, nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa ya. Ini ada di berada di video-video sebelumnya. Tolong dipelajari lebih dulu untuk lancarnya memahami nilai trigonometri untuk sudut lebih dari 1 putaran. Tentukan nilai fungsi trigonometri berikut. Ini untuk sudut-sudut yang negatif. Misalnya sin min 60 ya sama dengan min sin 60 derajat ya. Sama dengan min setengah akar 3. Cot min 150 sama dengan min cot 150 derajat ya. Karena apa? Cot itu ikut tandanya tangen ya. Min. Nah, ini sudutnya masih tumpul ya, harus dinyatakan dalam lancip. Berarti min ketemu min cot 30 derajat. Kenapa kok min lagi di sini? Karena 150 itu di kuadran 2 ya. Di kuadran 2 itu miliknya sin, jadi cotnya berarti negatif ya. Berarti sama dengan cot 30 derajat atau akar 3. Cos min 45 derajat sama dengan cos 40 derajat karena sudut negatif berada di kuadran 4. Kuadran 4 cosnya nilainya positif ya. Jadi langsung nilainya adalah setengah akar 2. Kemudian tan negatif, nah, min tan ya. Ini di kuadran jatuhnya di kuadran 3, maka min tan 45 derajat. Enggak pakai min lagi karena ini di kuadran 3 miliknya tan juga, jadi positif. Jadi min ketemu positif berarti min ya. Sama dengan min 1. Kosekan. Nah, min kosekan, kosek itu ikut sin ya. Jadi di kuadran 4 berarti negatif ya. Min kosek 300 derajat berarti min kosek 60 derajat karena di kuadran 4 ya. 300 sendiri itu di kuadran 4 berarti min kosek. Jadi min ketemu min adalah positif. Hasilnya adalah 2/3 akar 3. Gampang ya. Nah, sekarang berikutnya adalah tentang relasi sudut berkomplemen. Yang dimaksudkan adalah berkomplemen terhadap 90 derajat dan 270 derajat. Lihat ini saya beri warna kuning, berarti selisihnya terhadap 90 dan 270 ya. Kalau bersuplemen yang lalu adalah terhadap 180 dan 0 derajat ya. Nah, di kuadran 1 berarti 90 min alfa ya, dinyatakan dalam 90 min alfa. Di kuadran 2 90 plus alfa, jadi terhadap 90 semua ya. Yang 3 ini 270 min alfa ya, jadi terhadap 270, tidak 190, tidak ya. Nah, yang keempat pun juga 270 derajat plus alfa. Oke. Nah, contohnya 50 derajat adalah 90 min 40 ya. 120 derajat adalah 90 plus 30. Jadi nanti 30 dan 40-nya ini yang dipakai. 240 derajat adalah 210 min 30. Jadi ini sudut-sudut lancip semua ya. Lah ini sudut lancip kan ya. Baik.
Nah, pasangan fungsi untuk relasi sudut berkomplement itu adalah sin menjadi cos atau sebaliknya, cos menjadi sin. Tan menjadi kotangen, ya. Sekan menjadi kosekan atau sebaliknya. Ini yang penting. Contoh untuk yang di kuadran 1 ya di sini ya. Jadi misalnya sin 30 itu sama dengan sin 90 min 60. Nah, 60 ini alfanya ya. Berarti sama dengan cos 60. Lihat ini, sin menjadi cos. Kosekan 25 derajat. Berarti kosek 90 min 65. Berarti sama dengan di sini adalah sek. Jadi kosek menjadi sekan 65 derajat. Tangen 80 derajat adalah tangen 90 min 10 kan ya. Ini 10-nya ini ya. Berarti di sini sama dengan kotangen 10 derajat. Jadi pasangan tadi berubah fungsinya ya. Berpasangan tapi ya. Sin menjadi cos, cos menjadi sin. Tan menjadi kot, kot menjadi tan. Sek menjadi kosek, kosek menjadi sek. Dan seterusnya gitu ya. Ini contoh untuk kuadran 1. Mari kita lihat di kuadran berikutnya. Yang di kuadran 2 ya sama ya. Cos 100 derajat ya, cos 90 plus 10 derajat ya. Jadi di kuadran 2 itu cirinya adalah 90 plus. Sama dengan min sin. Loh, kok min di sini? Nah, karena di sini kuadran 2 itu miliknya sin. Kalau mencari cos berarti min ya. Kosek di kuadran 2 sama dengan sek ya, karena kosek dengan sin itu berada di kuadran yang sama ya. Kot 150 ya, di kuadran 2 miliknya sin, maka kotnya nanti bernilai negatif ya. Berapa negatifnya? Jadi kot 90 plus 60, jadi ini 60 ya, sama dengan min tan 60 derajat gitu ya. Contoh yang di kuadran 3, misalnya 200 derajat, sin 200 derajat ya, sin 270 min 70 ya, ini lihat ini ya. Bukan 180 lagi tapi 270 untuk kuadran 3. Sin menjadi min cos 70. Kenapa min cos? Karena sin di kuadran 3 ya. Kuadran 3 miliknya tangan, berarti min ya, nilai sin. Tanda ini ikut soal ya, bukan ikut hasil ya, ikut soalnya. Sekan 215 di kuadran 3 ya. Ini yang kuadran 3 itu adalah milik tangan dan kot. Berarti ini nanti min ya. Nah, sekan 210 min 55. Jadi kita ketemukan sudut lancipnya itu 55 derajat. Berarti sama dengan min kosek 55 ya. Sek menjadi kosek. Kot 260 derajat kuadran 3. Ini positif nanti ya. Kot 210 min 10. Jadi sudut lancipnya adalah ketemu 10 derajat, berarti tan 10 derajat ya. Positif kan ya. Di kuadran 4, contohnya sin 300 ya, sin 210 plus 30 derajat ya, min cos ya. Kita tahu ini di kuadran 4. Sekan, nah sekan ini kan di kuadran 4 miliknya cos dan sekan ya, nanti pasti positif di sini ya. Sudut lancipnya adalah ketemu 45 derajat, berarti kosek 45 derajat. Gampang ya. Berikutnya tan 310 di kuadran 4. Nah, min ya di sini karena miliknya cos ya, tan berarti sama dengan kot ya, min kot 40 derajat. Yang penting adalah ini sudut-sudut lancip yang dimunculkan ini ya, yang perlu dicari. Kemudian nilai positif negatifnya tergantung soal dan juga tergantung kuadran masing-masing. Udah ya? Nah, sekarang kita diminta untuk menyatakan dalam pasangan relasi komplement ya. Jadi pasangannya apa sih gitu ya. Tan 15 derajat berarti tan 90 min 75, berarti kan kuadran 1 ya. Berarti ini sama dengan kot 75. Jadi tan 15 nilainya sama dengan kot 75. Sekan 30 di kuadran 1 ya. Berarti ini 60 derajat ini ketemunya ya. Berarti kosek 60 derajat gitu ya. Sin 65 selisihnya terhadap 90 adalah 25, berarti sama dengan cos 25. Jadi sin 65
nilainya sama dengan cos 25. Sekarang ini cot 240. Ini di kuadran 3 ya, kuadran 3. Jadi cot kuadran 3 miliknya tan dan cot ya, berarti ini positif ya, tan 30. Jadi 240 derajat, cot 240 derajat sama dengan tan 30 derajat. Cos 120 derajat sama dengan cos 90 plus 30 ya, di kuadran 2 berarti min sin 30 derajat. Bagaimana dengan yang berikutnya, cosec 150 ya, caranya sama ya. Ini di kuadran 2 ketemu 60 ini ya, 90 plus 60 kan 150 ya. Berarti cosec di kuadran 2 positif ya, berarti sekan 60 derajat. Sin 315 derajat itu adalah sin 270 plus 45 ya, di kuadran 4. Jadi miliknya cos, berarti min cos ya, min cos bukan min sin ya, karena sin berpasangan dengan cos. Min cos 45 derajat. Tan 330 derajat, berarti tan 270 plus 60 ya, ketemu 60 nya ini berarti di sini adalah min cot ya. Cos 210 berarti di kuadran 3 ya, kuadran 3 ini. Kuadran 3 210 min 60. Jadi ketemu 60 sudutnya, lancipnya menjadi min sin 60 derajat ya, karena cos di kuadran 3 ini, kuadran 3. Cot di kuadran 4. Ya, berarti min ya, min tan 45 derajat. Nah, ini seperti yang saya katakan tadi, perlu diperhatikan adalah berada di kuadran mana ya. Negatif positifnya terletak di tergantung soal, bukan tergantung jawaban. Ya. Kemudian pasangan-pasangan jangan lupa cosec menjadi sec ya, sin menjadi cos, tan menjadi cot, cos menjadi sin, cot menjadi tan. Oke. Nah, teman-teman, ini ada soal tantangan ya. Jika diketahui sin 65 derajat adalah 0,901, tentukan nilai fungsi berikut. Ya, kita nyatakan cos 25 derajat adalah cos 90 min 65 ya, berarti sama dengan sin 65. Oh, sin 65 sudah ada, berarti nilainya udah kan gampang ya. Oke. Sin 115. Nah, ternyata di sini dia tidak pakai komplement tetapi pakai suplemen ya, pakai suplemen. Jadi terhadap 180 ya. Nah, kalau suplemen itu berarti sin tetap sin gitu ya. Karena di kuadran 2 positif sinnya ya. Jadi hasilnya adalah 0,901. Jadi ini kita harus bisa membedakan mana yang berkomplement dan mana yang bersuplemen. Cos 155 ini kita pakai komplement ya. Hasilnya adalah min sin 65. Jadi yang penting di sini nilainya jadi sin gitu ya. Karena yang diketahui adalah sin ya. Jadi min 0,901. Oke, kenapa min? Karena cos di kuadran 2 negatif. Berikutnya ini adalah ternyata ini sin. Kalau sin ini, sin diketahui sin harus suplemen ya. Berarti min sin 65 ya. Oke, jawabnya adalah min 0,901. Bagaimana dengan cos 295 derajat? Nah, ini kita pakai bersuplemen ya. Suplemen ini kan terhadap 350 derajat. Ya, kita akan memunculkan 65. Kalau kita gunakan komplement kan 270 ya selisihnya. Berarti kan cuma berapa ini? 25 ya. 25 nggak muncul di sini. Angka 25-nya nggak diketahui. Ya. Kita pakai suplemen pun muncul, tetapi di sini menjadi cos 65 derajat. Betul kan ya? Karena di kuadran 4 maka plus cos. Nah, masalahnya yang diketahui itu sin ya. Maka cos 65 derajat tidak diketemukan jawabnya. Maka ini harus menggunakan kalkulator gitu ya, tidak berdasarkan yang diketahui. Soal tantangan berikutnya adalah ini. Jika kotangan 20 derajat sama dengan A, tentukan nilai fungsi berikut. Nah, sekarang tan 70
Ya, dengan cara komplement tan 90 min 20 berarti sama dengan cot 20 berarti sama dengan A. Kan gampang ya. Tan 110 derajat berarti tan 90 plus 20. Kan gampang ya. Kalau tan berarti pasangannya adalah cot. Kenapa min? Karena di kuadran 2 ya, kuadran 2 miliknya sin berarti tannya negatif. Jadi min cot ya. Cot itu adalah pasangan dari tan. Min cot 20 sama dengan min A, gitu kan. Sekarang berikutnya adalah kotangan 200 derajat. Berarti berada di kuadran berapa ini? Di kuadran 3 ya. Cot 180 plus 20. Lah ini terhadap 180 berarti bersuplemen. Karena bersuplemen maka cot tetap cot di sini ya. Kenapa positif? Karena cot dan tan itu milik kuadran 3 ya, jadi positif sama dengan A. Bagaimana dengan cot 290 derajat? Ya, sama dengan cot 210 plus 20 derajat, berarti di kuadran 4 ya ini ya. Nah, di sini berkomplement berarti cot dengan tan ya. Jadi min tan 20 derajat. Nah, sekarang tan itu sendiri adalah seperkot ya. Ini kalau ini memang ada pasangan definisinya ya kan. Min seperkot 20 berarti sama dengan min seper A ya. Ini. Jadi ini bisa terselesaikan ya, berbeda dengan yang kasus tadi. Baiklah teman-teman, kita sudah masuk pada latihan soal untuk trigonometri tingkat lanjutan tadi ya, yang terkait dengan sudut lebih dari satu putaran, sudut negatif, dan sudut-sudut yang berkomplement ya. Ada 3 hal tadi untuk tingkat lanjutan. Memang teman-teman harus mempelajari dulu untuk mencari nilai-nilai trigonometri di berbagai kuadran yang dasar dulu yang dipelajari ya. Ini adalah tingkat-tingkat lanjut atau tingkat tambahannya. Semoga teman-teman mampu menyelesaikan soal-soal ini dengan baik. Kalau ini adalah materi yang sangat berguna bagi Anda, maka silakan subscribe, like, share, dan komen untuk mendukung Magnet Channel. Terima kasih telah menonton. Salam sukses. Terima kasih.